Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Al-Ghazali, penulis kitab Bidayatul Hidayah, dan seluruh para guru kita yang menyambungkan kita kepada Al-Imam Al-Ghazali, dan juga untuk kita semuanya dan seluruh keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan ilmunya kepada kita, melindungi kita dengan perlindungannya, dan menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kajian yang lalu kita telah membahas satu hadis, yaitu hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, di mana di akhir hadis yang bertanya kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, yaitu Khalid bin Ma'dan, mengatakan, "Fama ra'aitu ahadan aktsara tilawatan lil Qur'anil azimi min Mu'adz li hadzal hadis." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih banyak membaca Al-Quran dari Mu'adz, disebabkan hadis ini. Jadi karena apa? Karena Sayyidina Mu'adz amat sangat berhati-hati, takut dengan hadis tersebut, sehingga kemudian beliau orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Kemudian dilanjutkan di sini, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, "Fata'ammal ayyuhar raghibu fil ilmi hadhil khisal." Pikirkanlah, wahai orang yang ingin menuntut ilmu, dari perkara-perkara ini. Perkara-perkara ini maksudnya penyakit hati yang disebutkan di dalam hadis tadi. Jadi sebelum menuntut ilmu, mikir dulu, apakah hati kita bersih sebelum menuntut ilmu? Jadi kalau hatinya belum bersih, bersihkan dulu hatinya. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu akan membuka apa? Membuka penyakit-penyakit yang tadi. Kemudian dilanjutkan, wa'alam, maka ketahuilah, anna a'zamal asbabi fi rusukhi hadhil khabaithi fil qalbi talabul ilmi li ajlil mubahati wal munafasati. Ketahuilah, sesungguhnya sebab yang paling besar atas tertanamnya penyakit-penyakit hati ini, penyakit hati yang disebutkan tadi, ghibah, membanggakan diri, takabur, ujub, hasad, sum'ah itu mencari popularitas, dan juga riya. Sebab tertanamnya penyakit tersebut adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Jadi sebab penyakit hati tadi yang banyak itu, sebabnya yang paling besar sebabnya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu untuk apa? Li ajlil mubahati, untuk membanggakan diri. Jadi nuntut ilmu untuk membanggakan diri. Wal munafasati, dan untuk bersaing. Jadi nuntut ilmu untuk persaingan. Fal ami, maka orang awam artinya yang tidak menuntut ilmu, bima'zilin an aktsari hadhil khisal, jauh dari penyakit-penyakit hati ini. Gimana? Enak kan jadi orang awam? Jadi sebelum nuntut ilmu harus bersih dulu.
Jadi penyakit yang disebutkan kemarin itu semuanya sebab yang paling besar adalah karena menuntut ilmu. Maka orang yang awam yang tidak menuntut ilmu, kebanyakan dari mereka jauh dari penyakit ini. Wal mutafaqqihu mustahdafun laha. Sedangkan orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar, dia adalah menjadi target dari penyakit tersebut. Wa huwa muta'arridun lil halaki bisababiha. Dan penuntut ilmu tersebut dia sudah dihadapkan dengan kebinasaan karena apa? Karena penyakit-penyakit tadi. Fanzur, maka lihatlah, berfikirlah. Ayya umurika aham, urusanmu yang mana yang lebih penting? Atata'allamu kaifiyatal hadri min hadhil muhlikati wa tashtagila bi islahi qalbika wa imarati akhiratika. Apakah yang lebih penting adalah engkau belajar bagaimana cara dirimu menjaga, menjauh dari sebab-sebab kebinasaan tadi dan menyibukkan dirimu untuk memperbaiki hatimu dan membangun akhiratmu? Atau yang lebih penting al-aham anta khudha ma'al khaidina fatatluba minal ilmi ma huwa sababu ziyadatil kibri war riya'i wal hasadi wal ujubi hatta tahlika ma'al halikin. Atau yang lebih penting bagimu adalah engkau menjerumuskan dirimu bersama orang-orang yang terjerumus. Dengan apa? Dengan menuntut ilmu, di mana ilmu tersebut adalah sebab bertambahnya ketakaburanmu, sebab bertambahnya riyakmu, sebab bertambahnya hasadmu, sebab bertambahnya sifat ujubmu, hingga kamu binasa bersama orang-orang yang binasa. Maka buku ini sekitar 200 tahun yang lalu atau 300 tahun yang lalu adalah diktat pertama yang harus dibaca oleh seluruh pelajar Al-Azhar yang baru belajar di Al-Azhar. Jadi harus bersih dulu. Kalau sekarang nggak ada diktat seperti ini, nggak ada. Maka harus bersih dulu. Maka kita membersihkan hati dulu atau belajar? Yang benar adalah membersihkan hati dulu, baru kemudian belajar. Ini kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan demikian, nanti akan kita ceritakan kenapa Imam Al-Ghazali bisa berkata demikian. Wa'lam, dan ketahuilah anna hadhil khisal ats-tsalatsa min ummahati khaba'ithil qalbi. Ketahuilah bahwa 3 penyakit ini adalah induk dari penyakit-penyakit hati. Walaha maghrasun wahidun. Jadi 3 penyakit tadi itu ujub, kiber, hasad, dan riya, takabur dan riya. Itu 3 penyakit ini adalah induk dari penyakit hati, induk dari penyakit yang membuat hati itu buruk. Dan 3 ini memiliki satu sumber. Jadi sumbernya hanya satu. Apa itu? Wa huwa hubbud dunya, mencintai dunia. Jadi sumbernya satu. Sifat hasad, sifat takabur, ujub, dan juga sifat riya. Itu sumbernya satu penyakitnya, yaitu mencintai dunia. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia adalah induk dari seluruh kesalahan. Mencintai dunia adalah induk dari seluruh kesalahan. Kalau dibalik hadis ini, dibalik berarti membenci dunia ra'su kulli hasanatin, meninggalkan, menjauh, benci kepada dunia, tidak cinta kepada dunia, itu adalah induk dari seluruh kebaikan. Kalau tidak cinta kepada dunia artinya cinta kepada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a hadza fad dunya mazra'atun lil akhirati.
Bersamaan dengan itu semuanya, dunia adalah ladang untuk menanam di akhirat. Mazro'ah itu artinya ladang. Ladang untuk membangun sesuatu di akhirat. Faman akhadha minad dunya syai'an biqadri darurati liyasta'ina biha, maka barang siapa yang mengambil sebagian dari dunia tersebut sesuai dengan kadar kedaruratannya, agar dia dapat mampu dengan sebagian kecil tersebut alal akhirati, untuk selamat di akhirat, fad dunya mazra'atuhu, maka orang yang demikian dia menjadikan dunia itu sebagai ladang untuk akhirat. Waman aradad dunya liyatana ama biha fad dunya muhlikatuhu, barang siapa yang menginginkan dunia untuk menikmati kenikmatannya, jadi menjadikan itu sebagai tujuan, fad dunya muhlikatuhu, maka dunia itulah yang akan membinasakan dia. Maka di sini ketika Allah menganugerahkan kepada kita nikmat, kemudian nikmat itu berkurang, bukan kemudian kita mencari nikmat itu, bukan, tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa apa? Ya Allah, jika Engkau memang menjadikan aku sebagai wasilah atas nikmat-Mu bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabku, maka anugerahkan nikmat itu kepadaku. Kalau berdoanya seperti ini kan enak, punya pegawai 1000 gitu kan. Ya Allah, sekarang saya minus, ya Allah, 1000 ini gimana nanti hidupnya, ya Allah, kan gitu. Artinya kita hanya menjadi sebab yang lewat gitu. Sebab yang lewat. Jangan kira kita melihat orang-orang yang Masya Allah itu enak hidupnya, belum tentu. Karena tanggungannya banyak. Maka kita hanya bisa melihat jangan membandingkan bulan dengan matahari. Kenapa? Karena bulan dan matahari punya waktu sendiri untuk menyinari. Punya waktunya sendiri untuk menyinari. Coba kita bayangkan waktunya matahari menyinari, bulannya lewat, gerhana, gelap sebentar. gelap sebentar. Gitu. Fahadhihi nubdzatun yasiratun. Nah, ini sudah selesai. Maka ini adalah bagian kecil min zahiri ilmi taqwa, bagian dari zahir ilmu ketakwaan. Zahir ilmu takwa ini baru permulaannya, kutipan sedikit. Wahia bidayatul hidayati, maka ini saya sebut dengan bidayatul hidayah, permulaan dari hidayah. Permulaan dari hidayah itu apa? Kita pelajari di sini dari awal bangun tidur. Apa yang harus kita lakukan, begini itu ketaatan semuanya. Setelah membahas tentang ketaatan dari bangun tidur sampai tidur lagi, baru dibahas tentang apa? Tentang kemaksiatan. Kemaksiatan apa? Kemaksiatan lahir dulu, kemaksiatan mata, kemaksiatan telinga, kemaksiatan tangan, dan seterusnya. Setelah itu apa? Ada maksiat yang tidak nampak, yaitu maksiat hati. Nah, ketiga tadi itu adalah permulaan dari sebuah hidayah menurut Imam Al-Ghazali. Fa'in jarrabta biha nafsaka, jika kamu telah mencoba menguji dirimu dengan ketaatan zahir yang tadi, wa tawa'atka 'alaiha, dan kemudian jiwamu, nafsumu tunduk kepada hal-hal tersebut, fa'alaika bikitabi ihya'i ulumiddin, maka setelah itu kamu boleh beranjak untuk mempelajari kitab Ihya Ulumiddin. Baru naik ke kitab yang satunya lagi, yaitu kitab Ihya Ulumiddin. Li ta'rifa kaifiyatal wusuli ila batinit taqwa, agar kamu mengetahui cara untuk sampai kepada ketakwaan yang batin. Ini ketakwaan lahir. Baru setelah itu masuk ke ketakwaan batin. Yang ada di mana? Ada di kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di sini
Kita contohkan sedikit tentang ketakwaan batin itu bagaimana. Ketakwaan batin itu ketika kita mendengar azan, maka yang manggil itu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sulit. Saya sendiri juga sulit. Kadang saya subuh nggak ngimami karena apa? Ketiduran. Dengarnya waktu qomat. Dengarnya qomat karena banyak alasan lah. Banyak alasan untuk itu. Dan itu cara paling cepat itu bagaimana? Cara paling cepat kita membayangkan apa? Membayangkan kita hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu paling cepat. Kalau kita bisa membayangkan itu, kita akan fast charging lah. Fast charging. Jadi ngecasnya itu cepat. Bagaimana Sayyidina Bilal nggak mau azan lagi ketika Rasulullah tidak ada karena tidak ada yang membangunkan. Jadi Sayyidina Bilal azan itu membangunkan Rasulullah. Beliau mau azan bagaimana kalau nggak ada yang dibangunkan? Akhirnya nggak mau azan lagi. Ketika Sayyidina Bilal azan, maka sahabat yang diingat bukan suaranya Bilal, bukan. Yang diingat adalah suara ini dulu yang azan ketika Rasulullah masih hidup. Jadi terbayang di pikiran mereka Rasulullah masih hidup. Rasulullah masih hidup. Maka membayangkan hal di masa Rasulullah itu yang paling cepat. Kalau di sini diperintahkan agar apa? Ketika azan itu berkumandang, maka bayangkan itu adalah panggilan untuk bangkit di hari kiamat. Gitu kan? Jadi agar cepat, gitu. Agar cepat untuk memenuhi panggilan tersebut. Sedangkan kemudian kita datang ke masjid dengan menutup aurat. Aurat itu maknanya apa? Maknanya adalah aurat itu aib yang ada di tubuh kita yang tidak boleh ditampakkan kepada orang lain. Sekarang sudah kebalik. Yang aib itu justru ditampakkan, dianggap itu sebagai bentuk keindahan. Kalau nggak gitu kita nggak apa? Tidak diakui. Maka itu sebenarnya Allah memerintahkan untuk menutupi aib kita. Lah bagaimana kalau aib yang ditutupi itu baru zahir, belum batin? Bagaimana kalau Allah membukakan aib kita yang batin itu? Sedangkan menghadap kiblat, ini beberapa kutipan dari Ihya Ulumuddin. Menghadap kiblat itu artinya zahir kita, badan kita ini menghadap ke satu arah lain ditinggalkan. Sedangkan batinnya hati kita menghadap kepada Allah, selain Allah ditiadakan. Bagaimana bisa tidak? Sulit. Itu butuh latihan. Butuh latihan. Seperti tadi kita sholat, adik-adik rame. Itu bagaimana kita mengkondisikan itu? Selain mengkondisikan adik-adiknya juga, itu sudah jelas. Anak-anak kecil itu juga butuh dikondisikan. Tapi kondisi kita juga harus dilatih yang seperti itu. Kemudian sedangkan berdiri tegak itu maksudnya kita tegak istiqomah berdiri di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kemudian ruku, sujud itu artinya kita tunduk dan merendah di hadapan sifat takaburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat takaburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan niat adalah ketika niat kita melaksanakan sholat itu bentuk ketundukan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan pelaksanaan atas hal itu, dan kemudian menjauhkan diri kita dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu bentuk pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan takbir ketika kita melafalkan takbir Allahu Akbar, artinya kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah itulah yang maha besar. Maka kalau di dalam hati kita ketika itu ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya Allah akan mengatakan kamu dusta. Gimana sudah ngomong Allahu Akbar? Allahu Akbar
tapi kemudian baca Al-Quran agar apa? Agar diakui bahwa hafalannya banyak. Itu yang saya rasakan. Itu yang saya rasakan di awal-awal ya seperti itu. Artinya punya apa? Dititipi ilmu itu nggak enak. Ujiannya akan semakin besar, semakin besar. Dan nanti akan kita lebih tahu lagi ujiannya lebih berat lagi. Sedangkan doa iftitah itu kan, inni wajjahtu wajhiya, saya hadapkan wajahku ini kepada Allah, itu wajah. Bagaimana hati? Jadi terus zahir batin, zahir batin. Terus seperti itu. Kemudian ketika kita berdoa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu di setiap rakaat, di awal rakaat kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Maka kita harus yakin bahwa apa musuh kita yang pasti itu setan. Musuh kita yang pasti itu adalah setan. Maka segala sesuatu yang masuk ke diri kita ketika kita sholat dan memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala itu setan. Termasuk apa? Termasuk ketika kita membaca ayat Al-Quran yang kita pikirkan akhirat. Gimana nanti saya masuk neraka atau tidak? Ini masuk surga atau tergelincir nanti di Siratal Mustaqim itu bagaimana? Itu setan. Kenapa? Karena kita tidak menghayati apa yang kita baca. Maka tugas kita ketika membaca ayat Al-Quran adalah menghayatinya. Maka maksud dari qiraah membaca ayat Al-Quran itu bukan membacanya saja, tapi memahaminya dan menghayatinya. Maka di sini menghayati itu lebih baik dan lebih jauh lagi penghayatannya. Dan jika engkau membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka niatkanlah dengannya untuk mencari keberkahan dengan mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali, yaitu pembuka di dalam Al-Qur'an. Maka membuka salat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan fahamilah maknanya. Fahamilah maknanya. Dan ketika engkau membaca Al-Fatihah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membagi salat atau pembacaan dalam salat di dalam Al-Fatihah itu antara aku dan hambaku, setengah untukku, setengah untuk hambaku. Maka kemudian ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Kemudian jika mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah Subhanahu wa taala menjawab asna alayya abdi, asna memuji juga, menyanjungku. Dan kemudian ketika Maliki Yaumiddin, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Dan kemudian ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian Allah menjawab hadza baini wa baina abdi, ini adalah antara aku dan antara hambaku yang tahu. Kemudian dan ketika seorang hamba berkata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, hadza li abdi, ini adalah untuk hambaku, wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Bayangkan kalau kita nggak paham ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah itu semuanya pujian, isinya satu doa saja, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu satu doa. Jadi sepanjang itu Al-Fatihah isinya pujian kepada Allah. Dan doanya hanya satu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Fa idza ammarta bittaqwa batina qalbika, dan jika engkau telah memenuhi hatimu dengan ketakwaan, batin hatimu dengan ketakwaan,
fa in dzalika tartafiul hujuba. Turtafaul hujuba. Turtafa artinya diangkat. Jadi ketika hatimu, engkau telah memenuhi hatimu dengan ketakwaan, batin dari hatimu dengan ketakwaan, maka ketika itu hijab itu akan diangkat. Hijab antara siapa? Hijab antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bainaka wa baina rabbika, antara dirimu dan antara Tuhanmu. Wa tankashifu laka anwarul ma'arifi, dan ketika itu terbuka lebar cahaya-cahaya ma'rifat. Cahaya-cahaya ma'rifat. Wa tanfajiru itu artinya memancar, min qalbika, dari hatimu, ya nabiul hikam, mata air hikmah. Wa tattadhihu laka asrarul mulki wal malakut, dan ketika itu jelas bagimu rahasia-rahasia kerajaan Allah Subhanahu wa taala dunia dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala di alam malakut, alamnya malaikat. Wa yatayassaru laka minal ulumi, dan mudah bagimu untukmu untuk mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu. Ma tastahkiru bihi hadhil ulumil muhdatsati. Ilmu yang mudah terbuka bagimu itu amat sangat tinggi dan tidak ada apa-apanya ilmu yang kita pelajari ini. Allati lam yakun laha dzikrun fi zamanis sahabati radhiyallahu anhum wat tabi'in, di mana ilmu tersebut tidak pernah disebutkan di masa para sahabat dan di masa para tabi'in. Ilmu apa itu? Ilmu apa itu? Apakah Rasulullah menafsirkan Al-Quran semuanya? Apakah penafsiran Al-Quran itu terputus? Kan tidak. Terus. Bagaimana menafsirkan Al-Quran itu? Maka pernah saya ceritakan di sini bahwa apa? Bahwa ada namanya Syekh Ali Al-Khawas yang buta huruf. Kerjaannya nyapu, ngasih makan anjing, ngasih makan kucing. Tapi kemudian menafsirkan Al-Quran, tidak bisa baca tulis. Itu mungkin terjadi. Terkadang orang Indonesia nyarinya yang begini. Tidak dicari dulu jalurnya, sebab sudah bersih belum hatinya. Kok mau nyari yang ilmu-ilmu yang seperti itu? Nanti jadi dukun. Kalau salah jadi dukun. Itu Syekh Ali Al-Khawas, gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ada Syekh Abdul Aziz Dabbagh mirip seperti itu, seperti beliau. Itu ada yang seperti itu. Itu ilmu dari mana? Itu ilmu karena hatinya sudah bersih, jernih, sehingga Allah membuka hijab dari hatinya. Kemudian ilmu itu mengalir begitu saja. Maka di sini dikisahkan Imam Al-Ghazali, pernah kita kisahkan di sini. Imam Al-Ghazali, adiknya nggak mau sholat di belakang Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali punya adik namanya Ahmad. Adiknya ini nggak mau sholat di belakang Imam Al-Ghazali. Akhirnya Imam Al-Ghazali minta kepada sang ibu untuk apa? Ibu tolong dong perintahkan adikku ini agar sholat makmum di belakangku, biar orang-orang nggak ngira aneh aku melakukan apa gitu kan, sehingga adikku nggak mau sholat di belakangku. Akhirnya ibunya memerintahkan adiknya untuk sholat di belakang Imam Al-Ghazali. Sholatlah di belakang Imam Al-Ghazali. Tapi kemudian sang adik membatalkan, mufarokoh. Mufarokoh itu artinya keluar dari jamaah. Keluar dari jamaah, misalkan ada sholat, imamnya kunut, gitu kan? Oh ini bid'ah nih, menurut madhab Hanafi, madhabku Hanafi, gitu kan? Madhabku Hanafi, saya mufarokoh di akhir. Kenapa ini bid'ah, nggak boleh masuk sholat? Itu namanya mufarokoh. Nah ini adiknya Imam Al-Ghazali mufarokoh dari Imam Al-Ghazali, keluar dari barisan jamaahnya Imam Al-Ghazali. Setelah keluar ditanya, kenapa?
Saya ngelihat banyak di badanmu itu darah. Padahal bajunya bersih. Setelah itu Imam Al-Ghazali mikir, introspeksi ke dalam hati beliau. Apa? Oh ternyata ketika sholat beliau memikirkan pelajaran yang beliau ajarkan sebelum sholat, yaitu tentang darah haid, darah nifas dan sejenisnya. Pelajaran fikih yang dikaji sebelumnya. Akhirnya Imam Ghazali nanya ke sang adik, kamu belajar ilmu itu dari siapa? Dijawab, saya belajar dari fulan. Ternyata fulan itu kerjanya tukang jahit dan miskin, nggak bisa membaca. Datanglah Imam Al-Ghazali kepada orang tersebut, saya ingin belajar ilmu yang dipelajari adik saya. Dijawab oleh sang guru, kamu tidak akan mampu. Saya nggak yakin kamu mampu. Enggak, saya tetap ingin belajar. Akhirnya apa? Kalau kamu ingin belajar, sapu jalan ini. Beliau ngambil sapu. Setelah ngambil sapu apa? Taruh sapunya. Sapu pakai tanganmu. Dan di situ banyak kotoran hewan. Banyak kotoran hewan. Setelah itu apa? Sapu dengan tanganmu, sapu dengan pakaianmu. Pas nyapu ada kotoran. Ini bagaimana katanya? Sapu dengan tanganmu, dengan pakaianmu. Dilepas oleh Imam Al-Ghazali. Setelah dilepas sama sang guru dilarang. Sudah, jangan diteruskan katanya. Kenapa? Karena di awal Imam Al-Ghazali ketika nanya itu disapu dengan apa, itu masih ada ketakaburan dalam hatinya yang dilihat oleh sang guru. Ketika Imam Al-Ghazali melepas bajunya dan ingin menyapunya langsung, sudah tulus itu, maka dilarang oleh sang guru. Nah itu nyari guru yang gini gimana? Nyari yang guru seperti ini bagaimana? Maka kadang kita diuji dengan apa? Dengan apa? Dengan orang yang di mata kita itu rendah gitu. Padahal dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kita ceritakan di sini, Imam Syafi'i lupa Al-Fatihah. Imam Syafi'i lupa Al-Fatihah itu bagaimana ceritanya? Imam Syafi'i kalau ada hal-hal seperti itu yang tidak masuk akal, di luar dari kenormalan, beliau istikharah. Nanya kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi, kesalahan apa yang beliau lakukan sampai lupa Al-Fatihah. Istikharah kemudian dijawab dalam mimpi. Di mimpi itu Imam Al-Ghazali divonis hukuman mati oleh hakim. Karena apa? Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya sendiri. Gimana Imam Syafi'i menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri? Kemudian dihukum mati dalam mimpi. Kemudian datang orang yang memberikan keringanan kepada Imam Al-Ghazali dengan sebuah hadis bahwa nanti akan ada dari keturunan Bani Hashim yang akan menyebarkan ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membumikan, dan itu adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kata orang tersebut. Setelah itu terbangun Imam Syafi'i. Setelah terbangun beliau nazar. Nazarnya apa? Saya ingin mencari orang yang paling hina di sini. Saya ingin cium tangannya. Keliling beliau nyari orang hina. Ketemu dengan tukang sampah, kusut, kotor. Beliau salam, setelah salam ditarik tangannya ingin dicium. Tapi sama orang tersebut ditarik tangannya, kemudian Imam Syafi'inya ditempeleng, ditampar. Ketika ditampar dijawab, kamu tahu siapa saya? Wahai Syafi'i, kamu tahu siapa saya? Saya tidak tahu, kata. Saya adalah orang yang memberikan keringanan hukuman kepadamu dalam mimpimu tadi malam. Karena apa? Ditegur lupa Al-Fatihah karena Imam Syafi'i di hari itu beliau merasa memiliki ilmu. Padahal kalau beliau mengatakan saya orang yang alim, semua akan percaya. Jadi ini masalah hati, gitu kan? Berapa banyak yang duduk di sini merasa lebih alim yang ada di depan. Dan berapa banyak yang duduk belajar niatnya ingin ngetes yang di depan. Artinya ini apa? Ini setan ketemu setan, nggak akan ketemu. Setan ketemu dengan setan nggak akan ketemu, sudah. Ilmunya nggak akan masuk. Mau apapun yang dibaca. Karena sama-sama apa? Sama-sama takabur. Sama-sama takabur. Ini ngajar. Saya tanya nanti dengan pertanyaan yang sulit.
Gitu kan. Setelah itu yang di depan pun ketika bisa menjawab itu dia merasa ternyata saya alim ya, bisa jawab pertanyaan sesulit itu. Ini bagaimana ini gitu kan? Artinya terkadang ilmu itu tidak sampai. Karena apa? Karena tidak ada keikhlasan dari dua sisi. Atau sama-sama takabur. Gitu kan? Sama-sama takabur meskipun pakaiannya ya pakaian alim semuanya. Pakaian alim semuanya. Maka ketika hal seperti itu terjadi, sudahlah, mending kita nggak usah nuntut ilmu. Tidak usah menuntut ilmu. Karena apa? Kita jadi orang awam saja lebih selamat gitu. Maka duduk di sini tidak enak. Duduk di sini tidak enak. Duduk di sini itu terpaksa. Kalau diberikan pilihan, kami lebih milih jadi nggak balik-balik dari Mesir. Karena di Mesir kita duduknya di sana terus. Tidak pernah duduk di sini. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan, wa in kunta tatlubul ilma minal qili wal qal. Dan ketika engkau menuntut ilmu dari katanya di sini artinya apa? Mukhasamah. Mukhasamah itu perdebatan, perseteruan. Di sana ngomong apa kita terima. Ada orang yang menjelekkan orang yang lebih alim dari kita, maka kita terima itu untuk merendahkan dia. Itu kan apa itu? Itu persaingan. Wal murai wal jidal, dan belajar dari apa? Dari perdebatan. Fama a'dhamu musibatuka. Betapa besarnya musibah yang kau alami. Wa ma atwalu ta'abuka, dan betapa panjangnya kelelahanmu. Wa ma a'dhamu hirmanuka, dan berapa besarnya hirman. Hirman itu artinya diharamkannya kebaikan untukmu. Wa khusranuka, dan kerugianmu. Fa'mal ma syi'ta, berbuatlah sesukamu. Fa innad dunya allati tatlubuha biddin la taslamu laka, karena sesungguhnya dunia yang engkau cari biddin, dengan agama. Jadi mencari dunia dengan pakaian agama itu tidak akan memberikanmu dunia itu. Wal akhiratu tuslabu minka, sedangkan akhirat itu dicari darimu. Jadi tidak mendapatkan dunia, tidak pula mendapatkan akhirat. Faman talabad dunya biddin khassarahuma, barang siapa yang mencari dunia dengan agama, maka dia akan rugi di keduanya. Dia tidak akan mendapatkan keduanya. Wa man tarakad dunya lid-din robihahuma jami'an, atau robbahahuma jami'an. Barang siapa yang meninggalkan dunia untuk agama, maka dia akan mendapatkan keduanya. Fahadhihi jumalul hidayati ila bidayati tariqi fi muamalatika ma'allahi ta'ala. Dan setelah ini kita akan membahas tentang beberapa cara hidayah, permulaan jalan fi muamalatika ma'allah, bagaimana engkau bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi yang dibahas itu biadai awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wajtina binawahihi, dan dengan menjauhi larangan-larangannya. Larangan-larangan Allah di sini maksiat. Maksiat artinya ada dua, maksiat lahir dan maksiat hati. Wa usyiru alaikal an, dan setelah ini saya akan menunjukkan kepadamu bijumalin, dengan beberapa kalimat-kalimat minal adabi, yang terkait dengan adab, litu akhidha, agar engkau tu'akhidha itu agar engkau mengobati nafsaka, hatimu, jiwamu. Nafsaka itu dirimu apa? Jiwamu yang kotor itu, biha, dengan apa yang ingin saya sampaikan nanti, fi mukhalatatika ma'a ibadillahi ta'ala,
bagaimana engkau berinteraksi dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa suhbatika ma'ahum fid dunya, dan bagaimana engkau bersahabat, berkomunikasi, berinteraksi dengan mereka di dunia. Dan kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Al-Qismu Ats-Tsalis, bagian yang ketiga dari kitab Bidayatul Hidayah ini, yaitu Al-Qaulu fi Adabis Suhbah, yaitu pembahasan tentang adab bagaimana berinteraksi, bermuasyarah ma'al khaliqi, berinteraksi, bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma'al khalqi, dan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Masih ada waktu kurang lebih berapa? 15 menit kurang lebih. Jika mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya izin kalau pertanyaan nggak usah direkam. Biasanya kemana-mana. Nanti berbahaya.